Soal, pertanyaan lagi, adakah jin yang mukmin itu masuk surga atau tiada? Apakah jin yang beriman itu masuk surga kalau mati? Jawab, bersalahan kaul ulama. Tetapi kaul yang rajih yang menang bahwasanya mereka itu jin yang beriman tadi masuk surga. Dan adalah tempat mereka itu di dalam yang terkebawah daripada surga. Jadi jin yang beriman sudah tuh, kalau masuk surga juga di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Dan tersebut di dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi, riwayat Bukhari daripada Zuhri dan Kalbi dan Mujahid, bahwa yang mukmin daripada jin itu pada keliling surga juga dan tiada mereka itu di dalam surga. Jadi kalau selamat daripada api neraka, jin ini ke surga cuma di sekeliling surga aja. Kada bisa jo masuknya ke dalam surganya itu. Nah, soal, adakah manusia melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada? Dalam dunia kita sudah kada bisa melihat jin. Di akhirat pangkaina bisalah kita melihat lawan jin. Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwa manusia melihat ia akan mereka itu di dalam akhirat. Nah, jadi manusia bisa melihat jin kayaknya di akhirat. Dan tiada mereka itu melihat akan manusia. Jin kada melihat lawan manusia kayaknya di akhirat. Pepalingan dalam dunia. Dalam dunia kita kada melihat lawan jin, inya melihat kita. Karena di akhirat kita melihat jin, jin kada melihat kita. Melainkan yang khawas daripada jin juga yang melihat akan manusia di dalam akhirat. Kecuali jin-jin yang khawas, yang istimewa di akhirat tu yang bisa melihat manusia. Seperti tiada melihat manusia akan jin, melainkan yang khawas daripada manusia juga. Nah, dalam dunia kan kada bisa kita melihat jin kecuali orang-orang tertentu yang diberi Allah kelebihan bisa melihat jin, yang melihat akan jin di dalam dunia ini. Ini pepalingan di akhirat dunia ini. Soal, betapa kiranya dapat yang khawas daripada manusia melihat akan jin di dalam dunia, padahal Allah Ta'ala menafikan penglihat manusia akan jin di dalam dunia dengan tiada istisna, dengan tiada kecuali. Kenapa manusia khawas bisa melihat jin dalam dunia? Maka Al-Quran mengatakan manusia kada bisa melihat jin tanpa ada kecuali yang hawas kada hawas. Seperti firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya bahwasanya melihat ia dan segala jamaahnya si jin tadi akan kamu daripada sekira-kira tiada kamu lihat akan mereka itu. Nah, kan di Quran kada dikecualikan. Semuaan manusia dalam dunia kada melihat jin. Tapi jin melihat lawan manusia. Di mana datangnya pengecualian tadi? Bahwa manusia-manusia yang khawas dalam dunia bisa melihat jin. Di mana datangnya kecuali itu? Maka apa jua makna firman Allah Ta'ala ini? Jawab, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bahwasanya makna arti tiada kamu lihat akan mereka itu, yakni pada rupa mereka itu yang asli, yang dijadikan Allah Ta'ala akan mereka itu atasnya.
Nah, jadi wujud jin yang asli itu manusia yang kayak apa aja kada melihat lawan jin dalam dunia ini. Kada melihat. Kalau bentuk jin yang seaslinya. Adapun melihat akan mereka itu atas rupa yang lain daripada rupa mereka itu yang asli, seperti menyerupa mereka itu dengan rupa manusia. Nah, atau rupa anjing, atau rupa kucing, atau rupa ular, atau rupa barang sebagainya, maka tiadalah tertegah melihat mereka itu, yaitulah yang jatuh kebanyakannya. Nah, kalau orang-orang yang khawas, nah itu pinanduinya. Pinandu ada kucing, ini apa kucing bujur atau jin menyerupai kucing. Ada ular. Apakah ini ular bujur atau jin yang menyerupai ular? Nah, itu yang bisa dilihat oleh orang khawas di dalam dunia ini. Kalau perkara bentuk jin yang aslinya itu, mau siapapun gak bisa melihat di dalam dunia ini, baik yang khawas maupun yang kada khawas. Karena itu firman Allah sudah, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahu. Jadi di rumah kita kucing, di rumah kita ada misalnya ular, nah itu bisa jin. Kada kucing bujur, kada ular bujur. Nah itu orang-orang khawas yang tahu. Mereka tahu ada tanda-tanda kalau ini ular kecil ini ular jin, lain ular binatang ular. Kalau kucing macam ini, oh berarti ini kucing jin, lain kucing-kucingan lain. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Yawaqit. Jadi di rumah ada ular misalnya. Kita kada kaum bedakan ular jin enggak apa ular bujur. Nah, ada petunjuk dari para ulama yang khawas bahwa bacakan ayat kursi dan amanah Rasul. Bacakan. Baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Terus amanah Rasul terus sampai habis. Belanya kada sing gerakan tetap aja ada. Oh berarti ini ular bujur. Carikan kayu ibu mukulnya lagi. Bila hilang atau berubah bentuk, nah itu berarti jin. Begitu dibacakan berubah bentuknya kayak apakah? Oh, berarti ini jin. Jangan dipukul-pukul, letakkannya aja. Jangan dipukul. Kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Yawaqit, bahwasanya telah jatuh terjadi artinya. Jadi terjadi bagiku bahwa seorang daripada jin datang kepadaku. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Dari jin datang kepadaku membawa pertanyaan. Umpama 77 pertanyaan daripada masalah tauhid. Oh, ini jin datang kepada Syekh Abdul Wahab Sya'rani bertakun masalah tauhid. Berapa soal? 70 soal. Padahal menuntut ia daripada ku jawab dari pertanyaan yang demikian itu. Dan adalah ia menyerupai seperti rupa anjing kuning. Menyerupai anjing. Yang bersih tubuhnya daripada kotoran. Dan adalah datangnya pada malam dan di dalam masjid. Jadi si jin ini datang berupa bentuk anjing. Hingga disangka oleh para rasul masjid, disangka oleh kaum masjid, anjing itu hakiki, anjing bujur.
disangka oleh para rasul masjid, disangka oleh pembersih masjid bahwasanya anjing itu hakiki juga. Maka dia basuh, maka dibasuhnya lah masjid sekaliannya dengan air dan tanah. Dikira anjing mujur, padahal itu jin berupa anjing. Maka aku jawab akan pertanyaan mereka itu di dalam risalah yang simpan, yang ringkas, artinya kunamai akan dia kasful hijab warran an wajhi as'ilatil jan. Nah, jadi pertanyaan 70 macam masa tauhid si jin tadi dijawab oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dan dijadikan si jin sebuah kitab. Jawaban pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawaban si jin itu. Ngaran kitabnya Kasful Hijab warran an wajhi al-sinatil jan. Inilah perkataan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dengan ikhtisar.